Memang kami saat wawancara mengeluarkan air mata karena mirisnya melihat ekonomi seorang usia dini dari 8 tahun, seorang gadis yang berjuang untuk keluarganya. Pekerjaan mengupas kelapa, yang namanya bahasa awak di kampung Manyulo Karambia. Itu adalah bukan pekerjaan seorang wanita dan apalagi anak-anak. Pukul 7 pagi, Yuliani bergegas untuk bekerja. Dengan mendorong gerobak dilengkapi peralatan penunjang tugasnya, ia kemudian menuju ladang kelapa. Sulo, alat pengupas kelapa pun ditancapkan dengan kokoh. Lalu mulailah ia mengupas kelapa satu persatu. Seperti sudah profesional, Yuli dengan cekatan dan tanpa kesulitan melepaskan sabut kelapa dari batoknya. Dalam satu hari, Yuli mampu mengupas kelapa sebanyak 500 hingga 1000 butir kelapa. Rata-rata satu hari ia mendapatkan upah sebanyak Rp60.000. Umur 8 tahun. Umur 25. 5 tahun. Waktu umur 8 tahun kan masih kecil itu. Cuma nungguin dua. Nolong itu. Kalau sekarang berapa kelapa yang bisa dikerjain satu hari? Satu hari kadang 500. 500 kelapa. Kadang ada 1000. Oh, bisa sampai 1000. Sama siapa? Cuma itu. Oh, sama Bapak. Kan umur 8 tahun itu kan umur usia sekolah itu. Dulu pernah sekolah? Pernah. Sampai kelas 5 SD. Terus kenapa berhenti? Gak apa-apa. Ya kenapa waktu itu kenapa berhenti? Kenapa enggak lanjutkan sekolah? Kan baru kelas 5. Iya, biayanya enggak cukup. Ada. Oh, jadi kerja aja cari uang gitu. Yuli anak kedua dari 5 orang bersaudara, buah hati Zakirman dan Mariaji. Keluarga miskin di Nagari Balah Ayi Timur, Kecamatan Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman. Ayahnya sudah lama tak bisa bekerja karena menderita stroke ringan. Sedangkan ibunya membuat sarang ketupat dengan penghasilan tak seberapa. Yuli menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan makan termasuk biaya sekolah satu orang adiknya yang duduk di bangku sekolah dasar. Kalau kerja itu enggak capek? Enggak, kalau mencari uang enggak capek. Yang penting Itu kan makan. susah itu. Banyak 500 kelapa sampai 1000. Yang penting makan. Biaya sekolah. Sekolah adik. Biaya lampu. Itu mulainya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 6 sore. Jadi dapat satu hari itu uang 60.000 langsung kasih ke emak. Demi menafkahi keluarganya. Sejak usia 8 tahun, Yuli sudah bekerja keras membantu orang tuanya sebagai tukang kupas kelapa. Ia hanya sempat mengenyam bangku sekolah hingga kelas 5 SD. Setelah itu waktunya dihabiskan mencari nafkah menopang ekonomi keluarganya. Kehidupan keluarga miskin ini sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di gubuk yang tak layak huni.
Sebagian lantainya tanah, dindingnya dari terpal usang dan atapnya pun bocor. Jika hujan, air sering menggenangi rumah mereka. Seorang gadis berusia 25 tahun di Padang Pariaman terpaksa harus berhenti sekolah untuk menopang kehidupan keluarganya. Sang gadis harus melakoni pekerjaan laki-laki, menjadi pengupas kelapa karena ayahnya mengalami stroke. Beginilah rutinitas Yuliani menjalani kehidupan sehari-hari. Gadis ini harus Setelah cerita pilu Yuliani tersiar di media televisi, rasa simpati pun bermunculan dari para dermawan hingga perantau di dalam dan luar negeri. Aksi solidaritas Piaman Lawe atau Aspila yang memotori gerakan sosial ini bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk Yuli. Hanya dalam 2 hari saja, belasan juta rupiah berhasil dikumpulkan. Sabtu 11 Juli lalu, rumah Yuli pun dirubuhkan untuk dibangun dengan yang lebih layak. Rencananya, Aspila akan membuatkan rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 7 meter dengan 2 kamar. Memang kami melihat kondisi rumah ini sangatlah tidak layak. Sangat tidak layak. Jadi tergerak hati kami melakukan kegiatan dan mengimbau para perantau yang ada di luar negeri, Malaysia dan Jawa, Australia, untuk melakukan bisik-bisikan gimana perjalanan kita. Alhamdulillah mereka mendukung dan mereka juga melakukan kegiatan mengumpulkan donasi di daerah perantauan. Jadi makanya kita sasaran adalah rumah, dan rumah bisa menyelamatkan dari kesehatan dan kenyamanan belajar dan mengajar terhadap di rumah ini. Kalau kondisi rumah yang seperti yang tidak layak, belajar apa yang kita mau lakukan? Pertama, listrik tidak ada. Nah, jadi itu makanya kita terfokus kepada rumah. Nah, Bang, ini Aspila ini terbentuknya sudah lama atau baru? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kami walaupun 2 bulan kami sudah menyelesaikan rumah 3 unit di Kabupaten Padang Pariaman. Oh, 3 unit. Ya, tapi kalau kegiatan kita selama ini sudah melakukan 10 unit rumah dari lembaga lain, tapi tetap juga kita yang memotori kegiatan ini. Kami penggiat media sosial. Jadi kami karena sudah dilakukan kegiatan selama ini, jadi orang-orang yang di media sosial selalu melaporkan, dan kami membentuk tim 7, tim survei. Nanti kita mengambilkan data, dan setelah itu rekan-rekan yang terbentuk dalam 7 itu dia akan survei. Nah, dengan alasan profesional, tidak ada di situ keluarga kita tidak ada. Kita tidak ada penyebab penting, yang jelas kita Aspila bergerak dalam misi kemanusiaan, tidak ada pandang bulu. Gimana perasaan ini dapat rumah baru? Senang, Pak. Senangnya gimana? Dapat punya rumah baru. Lebih baik. Lebih baik. Pada yang dulu. Rencananya ada mau menikah ya? Iya, Pak. Kapan?
Saya Haji Pak. Saudara Haji.